Hari ini kita akan membahas krisis besar yang menghantam Rusia secara diam-diam, tapi dampaknya luar biasa terhadap perekonomian dan stabilitas negara tersebut. Industri batubara Rusia tengah berada di titik terendah sejak dekade 1990-an. Pemicunya, kombinasi mematikan antara sanksi internasional, jatuhnya permintaan global, dan kebijakan agresif Kremlin yang menghantam balik ekonominya sendiri. Kita akan bahas mengapa perusahaan raksasa tambang seperti Meshel akhirnya menyerah, bagaimana nasib ribuan pekerja di kota-kota terpencil, dan apakah ini sinyal kehancuran ekonomi Rusia yang lebih luas. Kabar paling mencolok datang dari Meshel, salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Rusia. Perusahaan ini resmi menjadi yang pertama menerima bantuan langsung dari pemerintah Rusia sebagai upaya penyelamatan industri yang nyaris kolaps. Meshel memperoleh penangguhan pembayaran pajak dan iuran sosial senilai 13 miliar rubel atau sekitar 2,27 triliun rupiah selama 3 tahun. Ditambah bantuan bulanan sebesar 500 juta rubel atau 87,5 miliar rupiah dari skema insentif industri nasional. Namun, CEO Meshel, Oleg Korzov, justru mengeluarkan pernyataan yang lebih mengkhawatirkan. Ia mengatakan bahwa hampir semua produsen batubara di Rusia sedang sekarat dan Meshel sendiri akan memangkas pengiriman sebesar 25% dibandingkan tahun lalu. Meski sektor batubara tidak sebesar minyak dan gas dalam menyumbang PDB Rusia, industri ini sangat penting bagi ratusan ribu pekerja, terutama di wilayah terpencil seperti Siberia. Bagi banyak kota kecil, tambang batubara adalah satu-satunya sumber kehidupan. Namun, sanksi internasional, terutama dari Uni Eropa sejak invasi ke Ukraina pada 2022, telah memutus akses ekspor Rusia ke pasar utama. Dan meskipun Rusia berusaha memindahkan pasar ke China dan India, permintaan dari kedua negara itu tidak mampu menggantikan pasar Eropa. Harga batubara global dan domestik terus menurun. Nilai tukar rubel yang kuat justru membuat ekspor makin tidak menguntungkan. Akibatnya, produksi melambat, pengiriman dikurangi, dan tambang mulai ditutup. Isaac Levy, analis dari Center of Research and Energy and Clean Air atau CREA, menyatakan bahwa bantuan negara adalah satu-satunya alasan sebagian besar perusahaan batubara Rusia masih hidup. Menurut Levy, penurunan permintaan dari China, jatuhnya harga baja, dan logistik yang makin mahal karena sanksi membuat biaya operasional melonjak. Belum lagi sulitnya pendanaan dari luar negeri akibat pemblokiran sistem finansial internasional. Skenario ke depan, jika produksi terus dikurangi, nilai rubel mungkin akan melemah dan itu bisa sedikit meringankan beban industri. Namun tetap saja, masa depan ekspor bergantung pada kebijakan dan konsumsi China. Kalau permintaan dari Beijing goyah sedikit saja, seluruh industri batubara Rusia bisa runtuh. Dan tanda-tanda kehancuran ini sudah mulai terlihat. Salah satu contoh nyata, tambang Spiridonovskaya di wilayah Kemerovo, Siberia, telah resmi menangguhkan operasinya karena kehabisan dana. Dalam waktu bersamaan, industri manufaktur Rusia juga lesu. Data dari S&P Global mencatat bahwa PMI manufaktur Rusia anjlok dari 50,2 ke 47,5, menunjukkan bahwa perekonomian sedang mengalami kontraksi. Tidak hanya analis luar negeri yang mengkritik, tokoh-tokoh penting Rusia sendiri mulai buka suara. German Gref, CEO bank terbesar di Rusia, Sberbank, memperingatkan soal tingginya inflasi dan suku bunga yang menghambat pemulihan.
Elvira Nabiulina, Gubernur Bank Sentral Rusia, bahkan berkata, kondisi untuk pertumbuhan sudah habis. Menteri Ekonomi Rusia Maxim Reshetnikov secara terbuka menyatakan bahwa negara ini diambang resesi. Dengan kata lain, ini bukan sekedar masalah sektor batubara. Ini adalah sinyal keretakan sistemik dalam ekonomi Rusia. Runtuhnya industri batubara Rusia adalah cermin dari dampak berantai dari sanksi, perang, dan kesalahan perhitungan geopolitik. Kebijakan agresif luar negeri yang diterapkan oleh Kremlin kini mulai menghancurkan tulang punggung ekonomi domestiknya sendiri. Lantas, apakah ini pertanda bahwa Putin mulai kehabisan amunisi ekonomi? Dan apakah krisis ini akan berdampak pada stabilitas sosial dan politik Rusia dalam waktu dekat?